Usut informasi pelaku KBGO di platform digital. Panduan untuk korban, pendamping, dan aparat penegak hukum. Tantangan dalam mengusut pelaku kekerasan berbasis gender online melalui jalur hukum antara lain: 1. Korban kesulitan memberikan barang bukti sehingga laporan kerap ditolak atau dihentikan karena tidak cukup bukti. 2. Peralatan dan teknologi yang masih terbatas di tingkat Polda. 3. Terbatasnya pengetahuan penyidik terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 4. Informasi mengenai mekanisme permintaan data dari platform digital oleh aparat penegak hukum yang belum diketahui secara luas. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh korban dan pendamping? Jika mengalami KBGO, korban selalu direkomendasikan untuk mendokumentasikan situasi atau kejadian yang dialami. Terlepas akan membuat laporan ke polisi atau tidak saat kekerasan tersebut berlangsung. Hal-hal yang didokumentasikan antara lain: ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku, semua bentuk komunikasi dengan pelaku, dan waktu kejadian, seperti tanggal, jam, dan lain-lain. Informasi lainnya yang diketahui tentang pelaku. Misalnya, nama pengguna, nomor ponsel, alamat surel yang digunakan pelaku, atau lainnya. Serta upaya-upaya yang sudah dilakukan. Ada 3 bentuk dokumentasi, yaitu tautan dari akun atau postingan di platform digital yang dibuat dan digunakan pelaku. Tangkapan layar dari akun, postingan, dan segala bentuk komunikasi dengan pelaku lainnya. Serta catatan sesuai urutan waktu kejadian. Lihat contoh di tautan berikut. Dokumentasi penting untuk dilakukan sebagai upaya menyimpan barang bukti, terutama karena karakteristik KBGO yang dapat berulang di kemudian waktu. Dokumentasi juga bisa menjadi barang bukti dan petunjuk bagi pihak kepolisian untuk memanfaatkan mekanisme permintaan data pengguna dari platform digital dalam mengusut identitas pelaku. Catatan kejadian atau kronologi berguna dalam upaya mencari layanan bantuan sehingga tidak perlu menceritakan kembali pengalaman kekerasan yang dialami. Saat melapor ke polisi, bawalah dokumen-dokumen yang memuat
identitas pelaku yang sudah diketahui, tempat dan waktu kejadian, kronologi kejadian, kerugian yang dialami, unsur pidana yang dilakukan pelaku, serta daftar bukti dan saksi. Bukti dapat dibedakan menjadi alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa, serta barang bukti, yaitu berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dibuat khusus untuk tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Contohnya, 1. Tangkapan layar laman akun media sosial yang dibuat pelaku untuk melakukan intimidasi atau perusakan reputasi. 2. Tangkapan layar laman situs yang memuat informasi atau dokumen pribadi korban yang disebarkan pelaku. 3. Tangkapan layar pembicaraan di aplikasi pesan yang berkaitan dengan tindak pidana. 4. Foto atau video. 5. Rekaman suara. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi adalah setiap orang yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi. Contohnya, orang yang melihat pelaku sedang melakukan kejahatan, atau orang yang menerima sebaran URL yang isinya kekerasan terhadap korban. Permintaan informasi data pengguna platform digital. 1. Permintaan informasi data pengguna oleh pemilik akun. Permintaan informasi data pengguna dari platform digital dapat dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun atau pihak yang memiliki akses pada akun tersebut. Biasanya dengan mengunduh informasi dan data akun sendiri melalui opsi yang ada saat mengakses pengaturan akun dari platform digital tersebut. Berikut adalah cara mengakses dan mengunduh informasi dan data akun di platform digital. Dua, permintaan informasi data pengguna oleh aparat penegak hukum. Permintaan informasi data pengguna dari platform digital milik pengguna lain hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pemerintah dalam rangka penegakan hukum atau sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
sistem online, email resmi, bersurat, permintaan darurat, merupakan mekanisme permintaan yang umumnya disediakan platform digital dan biasa dikenal dengan istilah Law Enforcement Request System atau sistem permintaan aparat penegak hukum. Sehingga aparat penegak hukum dapat menggunakan metode sistem online, email resmi, bersurat, ataupun permintaan darurat. Apa saja yang perlu diperhatikan aparat penegak hukum? Pertama, permintaan darurat. Jika ada keadaan darurat mendesak yang melibatkan bahaya kematian atau cedera fisik serius pada seseorang yang informasinya dimiliki platform digital, aparat penegak hukum dapat mengajukan permintaan darurat. Umumnya melalui sistem online yang sudah disediakan dengan menambahkan subjek darurat dalam permintaannya. Kedua, gunakan sistem online. Pengajuan permintaan aparat penegak hukum melalui sistem online kemungkinan akan mendapatkan tanggapan lebih cepat dibandingkan opsi lain seperti bersurat. Ketiga, bahasa Inggris. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris dapat membantu proses permintaan melalui Law Enforcement Request System untuk ditanggapi lebih cepat oleh platform digital yang berbasis di luar negeri. Karena tidak perlu melewati tahapan diterjemahkan terlebih dahulu. Lalu, apa saja yang perlu disiapkan aparat penegak hukum? Untuk mengusut informasi atau data pelaku KBGO di platform digital melalui Law Enforcement Request System, aparat penegak hukum secara umum perlu menyiapkan hal-hal berikut. Pertama, mengidentifikasi diri sebagai aparat penegak hukum. Seperti wajib menggunakan domain surel resmi lembaga aparat penegak hukum. Misalnya, nama _petugas@polri.go.id. Mencantumkan kop surat, nama pihak, dan agen yang mengeluarkan perintah. Serta nomor telepon kontak dan lain-lain. Kedua, menyertakan bukti proses hukum yang berlangsung. Bukti proses hukum yang dimaksud disesuaikan dengan kebijakan dari platform digital
dan jenis informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum. Yakni bisa berupa surat perintah penyidikan, sprindik, panggilan atau perintah pengadilan, surat penggeledahan, mencantumkan informasi atau data awal dari akun atau postingan yang diusut, seperti tautan akun atau postingan yang dimaksud, dan lain-lain. Ketiga, menyampaikan permintaan secara spesifik. Memuat detail tentang informasi spesifik yang diminta dan hubungannya dengan penyelidikan yang sedang dilakukan aparat penegak hukum, serta menyampaikan tenggat waktu permintaan yang dibutuhkan. Permintaan yang terlalu umum, luas, atau tidak jelas biasanya tidak akan diproses. Tiga, akun atau postingan pelaku sudah terhapus. Apabila akun atau postingan yang dibuat pelaku sudah tidak ada karena hilang atau dihapus, lalu apakah tetap bisa digunakan untuk mengusut pelaku? Jawabannya adalah ya. Namun, penting untuk bisa memahami kebijakan data retention dan preservation request yang dimiliki oleh tiap platform digital. Apa yang dimaksud dengan dua kebijakan tersebut? Data retention adalah kebijakan mengenai manajemen atau penyimpanan data yang sudah tidak aktif atau dihapus dari sistem, atau data yang tersimpan untuk arsip walaupun layanan sudah tidak digunakan. Periode manajemen atau penyimpanan data yang sudah tidak aktif atau terhapus ini tergantung dari kebijakan tiap platform. Jika sudah melewati periode retensi data, maka data tersebut akan dihapus dari platform digital dan tidak dapat diakses oleh siapapun. Informasi mengenai retensi data umumnya ada di dalam kebijakan privasi atau kebijakan data yang dimuat platform digital. Sedangkan yang dimaksud dengan preservation request atau permintaan preservasi adalah upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk memperpanjang periode manajemen atau penyimpanan data melewati masa retensi data. Untuk kepentingan legal atau penegakan hukum, seperti penyelidikan kasus. Istilah permintaan preservasi dalam kebijakan tiap platform digital
memiliki istilah berbeda-beda dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Facebook dan WhatsApp menggunakan istilah pemeliharaan akun. Google menggunakan istilah permintaan mempertahankan data. Instagram menggunakan istilah penyimpanan data. Twitter menggunakan istilah permintaan penahanan data. Dan TikTok menggunakan istilah permintaan pengamanan data. 4. Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT). Selain Law Enforcement Request System, pemerintah suatu negara tertentu dapat meminta bantuan dari pemerintah negara lain untuk mendapatkan informasi dari perusahaan di negara lain melalui MLAT. MLAT atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik adalah perjanjian antar negara yang dapat mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul. Baik di negara peminta bantuan hukum maupun negara yang dimintai bantuan. Dasar hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Sebagai catatan, Indonesia belum memiliki MLAT dengan Amerika Serikat, yang menjadi negara tempat berdirinya perusahaan platform digital seperti Facebook, Google, Instagram, TikTok, Twitter, dan WhatsApp yang dibahas dalam panduan ini. 5. Baca kebijakan data dan privasi dari platform digital. Tujuannya adalah untuk mencari tahu terkait dengan informasi atau data pengguna yang dikelola dan diproses oleh platform digital. Juga terkait tentang data retensi.